Cepu, tempat di mana angin Bengawan Solo meniup masa kecilku. Orang mengenaliku hari ini sebagai pemberontak, musuh negara, dalang dari kekacauan panjang di bumi Nusantara. Tapi sedikit sekali yang mau duduk diam dan merenungkan dari mana titik api itu bermula. Aku lahir dari darah priai. Ayahku seorang mantri candu, sebuah kedudukan yang terpandang di bawah telapak kaki pemerintah Hindia Belanda. Aku bukan anak ulama besar. Aku bersekolah di tempat mereka sekolah, yaitu Lumaju, YLS. Lidahku fasih mengeja bahasa Belanda, dan pikiran pertamaku dibentuk oleh rasionalitas Barat. Namun, takdir punya jalannya sendiri. Ketika aku dikirim ke Surabaya untuk belajar menjadi dokter di Nias, dunia membuka matanya lebar-lebar di hadapanku. Di sanalah aku bertemu dengan guru besar bangsa ini yang bernama Hus Cokro Aminoto. Di bawah didikan Sang Cokro, di dalam kamar kos yang sederhana namun syarat api pergerakan, rumah itu mengubah segalanya. Buku-buku sosialisme, nasionalisme, hingga Islam bergulat di dalam kepalaku. Aku memilih jalan Islam, bukan sekedar identitas, tapi sebagai ideologi, sebagai way of life, sebagai satu-satunya sistem yang aku yakini mampu membebaskan bangsa ini dari penjajah, yaitu lahir maupun batin. Waktu terus bergulir, perang datang silih berganti. Jepang datang membawa janji, lalu pergi. Republik ini diproklamasikan. Aku berada di garis depan, memimpin lisan dan senjata. Tapi lihatlah apa yang terjadi di meja perundingan perjanjian Renville. Sebuah keputusan pahit. Republik demi diplomasi melipat sayapnya, menarik pasukannya mundur dari Jawa Barat, meninggalkan rakyatku, umatku yang telanjang dada. Menghadapi kembalinya sepatu Lars tentara Nica, hati nuraniku berontak. Disinilah titik pisahnya ketika para pemimpin di pusat memilih kompromi di meja hijau. Aku memilih jalan hijrah dan jihad. Tepat pada 17 Agustus 1949, di tengah reruntuhnya perang dan kabut pegunungan, Jawa Barat kukokohkan pendirian itu. Aku kumandangkan Daulah Islamiyah, negara Islam Indonesia, berdiri di atas hukum Allah, terpisah dan dari republik, mulai merangkul jalan sekuler dan nasionalisme pelangi. Apakah aku salah? Kami membangun pemerintah di dalam gerilya. Ada tentaranya, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Kami ingin Indonesia berdiri di atas fondasi tauhid, bukan asas yang lain. Selama belasan tahun, hutan-hutan Pariangan menjadi saksi bisu kesetiaan kami. Daerah darah yang tumpah, keringat yang terkuras, tangisan anak-anak dan zikir yang tak pernah putus di malam hari. Kami melawan siapa saja yang hendak meruntuhkan cita-citaku, baik penjajah asing, saudara maupun sebangsa sendiri.
Namun roda sejarah berputar, tidak selalu searah dengan mimpi manusia. Perang gerilya bukanlah dongeng abadi. Kelaparan, kelelahan, dan pengepungan merontokkan benteng pertahanan kami satu persatu. Hingga akhirnya di sebuah pagi yang basah di tahun 1962, di sebuah pulau di Kepulauan Seribu, ujung laras senjata itu menatapku. Bukan peluru musuh kolonial yang mengakhiri riwayatku, melainkan peluru dari tangan saudara sebangsaku sendiri. Kini jasadku mungkin telah lebur di Teluk Jakarta. Negara Islam yang kuproklamasikan telah padam di atas kertas. Tapi sebuah gagasan, sebuah keyakinan yang mengakar di dalam dada. Bagaimanapun sejarah mencatatku sebagai pemberontak atau pahlawan, tidak akan pernah mati begitu saja di bumi Nusantara ini. Aku Sekar Marijan Kartosoewirjo, aku telah menempuh jalanku sampai titik darah penghabisan.